Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, pendengar setia Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini kita gereja merayakan Pesta Santo Markus, penulis Injil, Selasa 25 April 2023. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20 yang berisi amanat agung Yesus kepada para rasul dan tentu kita semua. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit. Yesus adalah Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita ikuti. Dan hari ini, pada pesta Santo Markus penulis Injil, Yesus menyampaikan satu amanat agung untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil. Siapa yang dibaptis, yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Perintah Yesus ini, saudara-saudari, adalah perintah mewartakan Injil. Injil berarti kabar baik. Mewartakan Injil berarti membawa kabar baik, membawa kabar sukacita kepada segala bangsa, bahkan kepada segala makhluk. Dalam melaksanakan tugas perutusan tersebut, para murid diberi kuasa, diberi daya agar perintah itu bisa terlaksana. Mereka bisa berbicara dalam beragam bahasa. Mereka tidak akan celaka meski minum racun maut dan mampu menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka mampu membuat mujizat dalam nama Yesus. Namun pewartaan itu pun, saudari-saudara, membutuhkan tanggapan dari pihak manusia, dari mereka yang mendengarnya. Kita mendengarkan tadi Yesus menegaskan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, kepada kita sabda ini juga disampaikan. Kepada kita, kepada semua orang yang telah dibaptis, perintah ini juga berlaku untuk pergi ke seluruh dunia, menjadi pewarta kabar baik, menjadi pembawa kabar sukacita di tengah dunia.
Kita menerima kuasa untuk mewartakan kabar gembira itu, kabar baik itu. Yang terpenting di dalam tugas perutusan adalah mengantar orang untuk sampai kepada Yesus agar mereka memperoleh keselamatan. Kita bisa memulainya dari tindakan-tindakan yang kecil dan sederhana. Tindakan-tindakan yang membawa kabar baik, yang menginspirasi, yang berdampak baik, yang menjadi kabar sukacita bagi orang lain. Kita ingat kata-kata Bunda Teresa, lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Itu salah satu cara menjadi pewarta kabar baik melalui tindakan, melalui kesaksian hidup. Santo Markus, penulis Injil yang oleh gereja dirayakan hari ini, saudara-saudara, telah memberi kita teladan dalam melaksanakan tugas perutusan mewartakan kabar sukacita. Ia mewartakan sukacita Injili melalui tulisan-tulisannya, melalui mana kita pada zaman ini juga mengenal Yesus. Berkat Injil yang ditulisnya, Injil Markus, kita pun menjadi sangat terbantu untuk mengenal, untuk mengimani Yesus, untuk tahu apa kehendak Tuhan bagi kita di tengah dunia. Kita pun dipanggil untuk ikut serta mewartakan dan memberi kesaksian tentang Dia, menjadi pewarta kabar sukacita. Paus Fransiskus di dalam ensikliknya, saudari-saudara, yang berkaitan dengan sukacita Injili, dia mengatakan bahwa seorang pewarta kabar baik, seorang pewarta kabar sukacita, dia tidak boleh kelihatan seperti orang yang baru kembali dari kubur. Itu artinya, saudara-saudari, Paus Fransiskus mau mengatakan bahwa seorang pewarta kabar baik itu melalui wajahnya, melalui hidupnya yang penuh dengan sukacita dalam segala situasi, dia menjadi pewarta kabar baik. Dia tidak boleh menjadi seperti orang yang baru kembali dari kubur, yang penuh dengan susah, penuh dengan duka, dan sebagainya. Pewarta kabar sukacita adalah dia yang wajahnya senantiasa cerah, penuh sukacita, apapun situasi dan kondisinya. Selamat menjadi pewarta kabar sukacita, saudara-saudari, di dalam segala karya, dalam pekerjaanmu hari ini dimanapun itu. Apakah itu di kantor, apakah itu di sekolah, apakah itu di tengah-tengah masyarakat, jadilah pembawa kabar baik. Jadilah pembawa kabar sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kabar sukacita, kabar baik yang telah kami terima dari para rasul, dari gereja hingga pada masa kami ini. Kami menyadari akan tugas tanggung jawab kami menjadi pewarta kabar baik. Karuniakanlah selalu daya kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk selalu menjadi pembawa kabar baik, menjadi pembawa kabar sukacita, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berkarya dan melayani. Semoga dengan demikian semakin banyak orang kami bawa, semakin banyak orang yang tertarik untuk menjadi pengikut-Mu. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara.
Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi pembawa kabar baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.